Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Oktober 2024. Seperti biasa Aquarius, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai. Situasi dirimu dengan dirinya adalah, nah jadi kalau Mari lihat begini ya, sempat nampaknya kalian sama-sama menunjukkan ketidaktertarikan dalam menjalani relationship ini. Jadi kayak seperti terutama dirimu di situ Mari lihat Aquarius, mungkin kamu kayak punya pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya, setelah sekian lama menjalani relationship bersama dengan si dia. Tapi pada belakangan waktu ya, sebelum kamu melihat video ini beberapa bulan yang lalu mungkin, atau beberapa minggu yang lalu mungkin, kamu kok kayak tidak punya energi ya untuk katakanlah ya sering berjumpa dengan dirinya gitu ya, chattingan dengan dirinya. Mungkin kamu merasa lumayan banyak di situ alasan ya, sebenarnya kamu mungkin punya lumayan banyak alasan, atau misalnya satu aja alasan, tapi alasan itu tuh alasan yang di saat kemarin itu tuh kamu ngerasa itu alasan yang kuat untuk akhirnya kamu kok ngerasa gimana gitu ya ketika ngejalani hubungan ini, dalam artian bukan yang kamu justru semangat, kamu justru tetap antusias, tapi justru kayak ada energinya kamu yang melempem. Mari lihat di sini ya. Jadi barangkali kamu kok tidak lagi merasa happy dengan si seseorang ini karena sikapnya dia ke kamu gitu. Setelah kamu kayak berusaha banget, punya effort yang banyak dalam hubungan ini, atau minimal kamu selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi hubungan ini, terutama bagi dirinya gitu ya. Tapi jangan-jangan kamu kok kayak ngerasa bahwa seseorang ini sepertinya masih belum mau konsisten dengan dirimu. Jadi sehingga di situ menjadi sebuah alasan ya bagi kamu untuk apa memang worth it relationship ini untuk kamu jalani seperti selama ini kamu menjalaninya gitu ya. Tapi kalau Mari tangkap ini bisa aja ya kamu melihat ketika kamu tidak terlalu banyak aktif dalam hubungan kalian, kamu tidak lebih banyak memberi dalam hubungan kalian kemarin hari gitu. Mungkin kamu bahkan udah sempat yang cuek banget sama si pasangannya kamu. Mungkin kamu juga sudah sempat menggagas kepada dia bahwa baiknya disudahi saja relationshipnya kalian ini gitu. Tapi jangan-jangan kamu melihat ada upaya-upaya dari si pasangannya kamu pada akhirnya gitu ya. Upayanya dia entah minimal mengajak kamu berbincang gitu ya, ngajak kamu ngobrol, ngomong sama kamu gitu ya, bagaimana dari sisinya dia, atau seperti apalah meyakinkan kamu, mungkin dia meyakinkan kamu kembali gitu ya, untuk kamu tetap teguh dalam berrelationship sama dia gitu ya, atau mungkin dia ngegombal kamu, dia menyampaikan kata-kata yang indah, janji-janji yang manis mungkin sama kamu gitu. Nah, untuk di bulan Oktober tanggal 1 hingga tanggal 7 ini, Mari lihat kembali ada melanjutkan kamunya gitu ya. Jadi kamu kembali terfokus memberikan apa yang mampu untuk kamu berikan, yang tentu ya memberikan yang berharga di situ, entah itu dalam bentuk uang kah, atau sekedar waktunya kamu kah, atau mungkin cinta kasih sayangnya kamu kah gitu ya. Kamu ngasih lagi perasaannya kamu kepada si seseorang ini, kamu menumbuhkan kembali perasaan cintanya kamu kepada dia, kamu genjot kembali semangatnya kamu untuk tetap mendampingi si seseorang ini gitu ya. Dan memang kalau Mari lihat agaknya lebih hangat relationshipnya kalian untuk di bulan Oktober minggu pertama ini gitu. Tapi tentu
Kalau Mari boleh menyampaikan sama kamu ya Aquarius ya, ini bisa jadi ya sebenarnya pasangannya kamu ini terlepas dari sudah banyakkah kamu bereffort, udah banyak yang berharga kamu berikan kepada dia, atau sudah lama waktu kalian bersama gitu ya. Tapi memang kalau Mari lihat seseorang ini tuh masih belum bisa untuk dipercayai 100% begitu ya. Terutama dari sisi tanggung jawabnya dia sebagai seorang pasangan gitu ya, baik dia ini cewek atau baik dia itu cowok, kan punya tanggung jawab masing-masing di situ ya. Atau yang kayak bukan tanggung jawab dalam artian gimana, tapi kayak diri ini ngerti posisi, aku ini kan ceweknya si Aquarius, aku ini kan cowoknya dia, jadi mestinya aku tuh minimal kalau nggak bisa memberi banyak hal, tapi perasaannya Aquarius aku jaga baik-baik biar dia jangan tersinggung, biar dia jangan sakit hati, biar dia jangan merasa tidak nyaman dengan aku, biar dia merasa aman, biar dia merasa terlindungi, biar dia merasa kan gitu-gitu ya. Kalau kita punya tanggung jawab kepada yang kita sebut sebagai pasangan gitu ya. Nah tapi seseorang ini tuh Mari lihat kok kayaknya masih belum gitu. Mari tangkep kalau keseriusannya kamu dalam hubungan ini kok rasa-rasanya nggak bisa lagi kalau dipertanyakan gitu ya. Banyaknya gitu ya, kamu nggak bisa lagi Mari lihat diragukan bagaimana kamu dalam relationship ini. Tapi tidak begitu dengan pasangannya kamu gitu loh. Pasangannya kamu mungkin dalam hubungan kalian Mari rasa bisa aja terjadi take and give-nya yang tidak berimbang di situ. Tapi ya barangkali memang kamu sadar gitu ya, barangkali ya memang kamu mengerti, atau jangan-jangan hal itu tuh memang bikin kamu yang menjadi alasannya kamu kemarin ya untuk akhirnya kamu tidak terlalu mood untuk berinteraksi sama dia ya. Jangan-jangan kamu menyadari lebih banyak kamu punya pengorbanan ya daripada kalau dihitung banyaknya daripada si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi Mari lihat isu ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima kayaknya sudah cukup kuat di sini. Kamu sadari atau tidak kamu sadari, tapi ya seperti itu yang kalau Mari tangkep gitu ya. Nah jadi kok kayak terasa hubungan ini tuh masih hidup, masih berjalan. Ini tuh karena ada energi dari kamu, karena memang ada yang kamu lakukan, ada yang kamu kerjakan, ada yang kamu berikan, ada yang kamu rawat, ada yang kamu jaga di sini, gitu ya. Sementara kalau dianya sendiri, kok seperti nggak banyak tanda kutip, nggak banyak kerjanya dia gitu loh ya. Tidak sebanyak dirimu kalau Mari tangkap ya. Aquarius di situ ya. Ya, kalau memang kamu bisa menerima gitu ya, kalau kamu bisa enjoy dengan jenis relationship yang seperti ini, ya jalan aja lah gitu ya kan. Ya lanjutin aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih belum sadar atau kamu masih belum sadar, ya begitu ya sebenarnya kalau Mari lihat gambaran hubungan kamu sama si seseorang ini. Ya mungkin kamu yang kayak seperti model transaksi jadinya Mari lihat relationship ini. Kalau kamu memberikan sesuatu kepada dia, itu hampir sama artinya dengan sebenarnya kamu lagi membeli ya, kamu lagi membeli dirinya gitu loh ya. Kamu membeli waktunya dia, kamu membeli kasih sayangnya, kamu membeli kebahagiaan yang kamu bisa dapatkan dalam relationship ini. Jadi mungkin kamu bukan merasa membeli gitu ya, karena kalau Mari lihat kamu tulus di sini ya. Kalau Mari tangkap ya, kamu tulus. Jadi ibaratnya gini, kalau dari sisi pihaknya kamu sendiri ya, sisi dirimu sendiri, itu tuh nggak pernah kayak ngerasa bahwa memang terjadi ada jual beli dalam relationshipnya kalian, karena mungkin kamu memang punya
kesadaran gitu ya, bahwa ya kamu ada membangun hubungan bersama dengan dia. Tentu ada banyak hal yang memang harus kamu lakukan, harus ada banyak yang kamu berikan gitu ya. Tapi di situ tuh ketulusannya kamu ini entah dimanfaatkan gitu ya, karena ya tadi tidak equal kalau Mari tangkap ya, tidak berimbang kayak gitu loh ya. Jadi yang misalnya gini, coba kamu amat-amati ketika kamu jalan sama dia atau ketika kamu chatting sama dia, ujung-ujungnya minta sesuatu dari kamu gitu ya. Jadi misalnya gini, ngobrol-ngobrol sebentar sama kamu, tiba-tiba minta duit gitu ya, ngajak kamu jalan tapi kamu yang selalu traktir gitu ya. Misalnya kamu yang kayak ketemu sama dia mesti ada aktivitas seksualnya dengan dia gitu-gitu ya. Jadi walaupun mungkin ketika kamu misalnya dimintain duit sama dia, itu tuh hanya akan dia pakai sendiri, nggak ada kontribusi apa-apanya untuk kamu gitu. Nah, gitu kalau Mari lihat ya. Sementara kalau dengan dia, kamunya kayaknya nggak pernah minta gitu ya, kamunya nggak pernah bawel untuk sampai ceritanya menuntut gitu ya, menuntut untuk dia ngasih kamu apa gitu ya. Kamu nggak pernah Mari lihat seperti itu sikapnya gitu ya. Tapi seseorang ini misalnya dia minta duit harus segera ditransfer sama kamu gitu ya, kalau nggak dianya nggak mau lagi chattingan sama kamu gitu. Ketika apa yang dia mau sudah dia dapat, dia bisa seperti tidak mengingat untuk nelfonin kamu, chattingin kamu gitu ya. Dia ngilang gitu ya, sudah dia dapat sesuatu yang dia mau, dia ngilang gitu ya. Atau misalnya seseorang ini tuh yang kayak chattingan 3 hari sama kamu, hahaha hihi, dia menyita waktu yang berharganya kamu, padahal mungkin ketika dia chattingin kamu bisa aja pakai waktu itu untuk bekerja kah, untuk istirahat kah, untuk apalah ya, sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Tapi dia membajak waktunya kamu itu gitu ya. Nah setelah itu tuh dia bisa sepertinya diam dari kamu untuk beberapa lama gitu-gitu ya. Nah jadi kok kayak Mari lihat terutama dalam waktu setahunan belakangan ya, kalau hubungan kalian sudah lama, setahunan belakangan atau setidaknya sudah 1 bulanan belakangan ini ya, kalau hubungannya masih seumur jagung, udah mulai Mari tangkap agaknya energi si pasangannya kamu ini tuh hilang-hilangan dari kamu gitu ya. Dan walaupun kalian sudah suami istri, tapi seperti masih belum lebur gitu ya antara kalian berdua. Jadi kayak seseorang ini tuh Mari lihat masih seperti punya, kayak masih memanfaatkan kamu. Dia masih belum punya kesadaran bahwa kamu itu udah istrinya dia loh, kamu itu tuh udah suaminya dia gitu ya, kalau ini udah rumah tangga. Jadi kayak ya apa yang bisa dia ambil dari kamu, ini tuh bakal dia ambil gitu ya, bakal dia ambil. Atau yang kayak walaupun kalau udah suami istri, tapi ada kemungkinan Mari tangkep ini tuh main-main juga ini ya pasangannya kamu ya sama cewek lain ya, atau sama cowok lain. Mari tangkep masih ngobrol-ngobrol dia ini dengan orang lain gitu kalau Mari tangkep ya. Padahal mungkin itu bukan lagi sebuah kewajaran dalam relationship rumah tangga, tapi si pasangannya kamu ini masih mau ini Mari lihat kayaknya membuka diri pada orang lain. Kadang-kadang dia bukannya dia lupa, dianya itu tuh sudah punya pasangan, dia udah punya pacar, dia udah punya partner hidup sebagai status suami istri gitu ya. Bukannya dia lupa, tapi ada nekat-nekatnya pasangannya kamu ini gitu ya. Ada nakal-nakalnya pasangannya kamu ini.
Seperti kalau ada kesempatan, dia akan pakai kesempatan untuk nikmatnya dia sendiri gitu ya, untuk happy-nya dia sendiri gitu loh ya. Dan seseorang ini tuh mari lihat cukup pandai menutup-nutupi aktivitasnya dia dari kamu gitu ya, cukup pandai menutup-nutupi bahkan ceritanya kebenaran ya dari dirimu. Kalau kalian udah lama, nggak mungkin kamu nggak tahu perangainya pasangan kamu ini kan, nggak mungkin ya, pasti kamu tahu, apalagi kalau kalian udah 5 tahun, 8 tahun hubungannya, nggak usah pun segitu ya, 3-4 tahun pun harusnya kamu udah paham ya model si pasangannya kamu ini. Tapi gimana ya, kalau mau lihat kamu memang lumayan bisa gitu ya, lumayan bisa menghadapi si seseorang ini gitu. Karena untuk minggu pertama bulan Oktober ada aja nanti yang dia lakukan ke kamu, yang dimana perlakuannya dia itu tuh bikin kamu seneng gitu ya, bikin kamu happy banget gitu loh ya, bikin kamu itu tuh kok kayak ngerasa bahwa kamu mantap lagi nih untuk mencoba menjalani relationshipnya kamu sama dia gitu. Padahal mungkin udah sempet agak-agak lumayan kuat gitu ya, pikirannya kamu minimal, wacananya kamu minimal untuk yang udah nggak usah terlalu fokus lagi kepada dia gitu ya. Tapi memang begini, kalau mari tangkep ya, untuk kehilangan dia pun kamu masih belum siap gitu loh. Walaupun sempat kamu agak-agak renggang dengan si seseorang ini gitu ya, berkurang energinya kamu, tapi ternyata kehadirannya dia dalam hidupnya kamu itu tuh masih menjadi satu hal yang cukup kamu ini ya, cukup setidaknya bikin senang hatinya kamu gitu ya. Bukan bisa dia memberikan selayaknya seperti apa yang pantas kamu dapat gitu, tapi ya adalah pesonanya dia di matanya kamu. Kalau dia tahu cara bikin kamu ketawa, dia tahu cara bikin kamunya ngerasa bahagia gitu, walaupun mungkin hanya sebentar-sebentar gitu ya, tapi kamu menghargai sikapnya dia yang mampu untuk memberikan kebahagiaan walaupun sebentar-sebentar itu, sedikit-sedikit itu ya kepada kamu gitu loh ya. Kalau melihat, jadi kamu di situ tuh mungkin nggak yang berekspektasi besar-besar tentang si pasangannya kamu ini ya. Kalau mari tangkap, mampu aja dia ngomong, merayu, menggoda, membuai-buai kamu ya, dimanjakannya aja telingamu, mari lihat kamu udah deh gitu, udah kamu bisa ngasih nilai plus sama dia. Walaupun setelah dia memanjakan telinganya kamu, beberapa waktu kemudian kamu dibuat galau sama dia, kamu dibuat tidak merasa aman dengan dia, kamu merasa mungkin bahkan tersakiti oleh dia, tapi ya kamu lebih mengingat versi dia yang barusan tadi atau kemarin-kemarin hari sudah menyenangkan telingamu gitu ya, atau mungkin dia memanjakan matamu dengan dia berpenampilan cantik kah, berpenampilan seksi, macho, tampan, jadi bisa cuci mata ya istilahnya ya. Bisa aja enak matanya kamu ngelihat dia, kamu udah yang kepikiran, wah ini orang udah oke lah, dia bisa gituin kamu berpenampilan seperti itu di hadapanmu, ya udahlah, udah cukup lah. Jadi ini kalau bahasanya Maria ada itu istilahnya, ada bahasanya itu tuh cincai-cincai. Jadi cincai-cincai itu tuh yang kayak ya udahlah ya, menyederhanakan istilahnya begitu ya. Kamu jadi kayak menyederhanakan apa yang bisa kamu terima dalam berrelationship sama dia gitu ya. Dan dalam kesederhanaan itu kamu udah cukup merasa puas gitu. Atau dalam kesederhanaan itu justru memang
itu akhirnya menjadi kebutuhannya kamu gitu ya, kalau mari tangkep ya. Nah di sana jadi ya terlepas bagaimana sebenarnya motif atau energi seseorang ini kepada kamu, terutama untuk di masa depan, setidaknya minggu pertama bulan Oktober ini adalah minggu yang memang menyenangkan hatimu ya, memang menyenangkan gitu. Jadi kayak kamu berasa benar-benar kamu bisa merasa punya pacar, merasa punya suami, merasa punya istri kayak gitu ya. Karena lagi berfungsi dia ya, kalau mari tangkap, lagi berfungsi dia untuk bikin kamu senang gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut ada Sagittarius dan Pisces, hadir energi dari Cancer, ada energi dari Aquarius di sana, masuk energi dari Libra, Capricorn hadir di sana. Energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.